Beda gitu dari apa yang saya kemukakan gitu. Jadi Jadinya bikin masih bingung agak ya? sedikit Bikin bingung bingung gitu. ya? Mhm mhm. Oke. Cuman saya ada preferensi sih sudahan sebenarnya, Oke. cuman kalau dari itu agak masih bingung gitu. Kalau boleh tahu narasumbernya ada berapa? 5, saya kemarin milih 5 orang. Oh, makanya ngebludak karena Mbaknya 5, sebenarnya 1 aja Kebanyakan cukup, ya? Mbak. Iya, 1 aja Oh, oke. cukup. Ambil aja 1 yang nggak usah banyak-banyak, 5, 1 aja nggak apa-apa kok, gitu. Jadi, Mmm, jangan sampai ini tugas malah ngeribetin Mbak malah sendiri, gitu, malah bikin ngeblunder hasilnya. Terus 1 aja oke. dan yang Mbak rasa cukup, karena kan di situ kayak boleh saudara, boleh ayah, boleh ibu, boleh kakak, boleh adik, boleh kerabat, gitu. Nggak harus yang harus dengan supervisor pada PT Nestle, kepala dinas, perdagangan sebenarnya nggak harus sih, cuman yang dirasa bisa untuk memberikan pendapat. Kalau mungkin misalkan, Oke. kerabat dekatnya sudah mempunyai dasar keilmuan atau pengetahuan atau wawasan yang cukup untuk dapat menentukan pengembangan agribisnis di era digital gini boleh, gitu. Jadi nanti dari Oke. Mbak Mala udah dikumpul tugasnya? Oh belum, Bu, masih di Terakhir kan proses. 17 November ya? Heeh, iya. Oh, 17 apa 17 24? apa 24? Kalau Kalau di 24 WA itu 24 ya? 24, iya. Ya 24. Nah, jadi saran saya mengumpulkannya jangan mepet-mepet di tanggal 24, tanggal 20 gitu. Jadi, Berat masih ada heeh, waktu kalau misalkan dia error bisa di-upload besoknya, eee, gitu. berarti Terus tadi kan saya punya gimana Mbak, ada lagi tadi bertanyakan? heeh, tadi kan saya punya 5 narasumber. Nah, tapi ada salah satu narasumber yang menurut saya emang, eee, ahli karena kan beliau itu perekayasa di bidang yang saya, pilih. Berarti bisa saya ambil dari satu orang itu aja ya, pendapatnya? Halo, Bu? Iya, 1 aja boleh. Oh, oke oke. Pilih aja salah satu narasumber boleh Mbak, Oh, siap sip sip gitu. sip. Nah, ini saya contohkan ya, bentar. Sebenarnya tuh saya kemarin sudah buat PPT-nya, cuman qadarullah ternyata laptop saya ke-restart dan tidak auto save. Jadi PPT-nya nggak ke-save. Padahal saya itu salahnya saya tidak di-save secara berkala ya. Jadi, mmm, ya saya harus membuat ulang lagi cuma udah larut malam, udah deh pagi ini aja. Nah ini saya contoh ya. Kan kemarin itu kalau dari modul, saya izin share screen ya, mungkin, Bapak Ibu semuanya. Sebentar, share. Kelihatan nggak yang saya share? Terlihat ya? Yang saya Kelihatan, share Bu. screen terlihat nggak? Kelihatan, Bu, kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, di sini kan kemarin disuruh dibikin tabel, bener nggak? Iya, Bu, iya, Bu. Iya. Nah, tabel misalkan di sini ide ya, kemudian, di sini ada alasan. Kalau nggak salah tabelnya ada 2 ya? Iya. Iya, Bu. Alasan, ide, terus ada alasan atau keterangan ya kan? Oke. Nah, ini ide dan alasan ini ada 5 nih, yang buat siapa? Kita. Misalkan pertama, idenya boleh dicontohkan, siapa yang mau memberikan masukan nih, kita kerjain bareng-bareng nih. Tapi inget ya, yang saya tampilin kalau ada yang sama idenya kayak begini berarti saya nilai 0. Kenapa? Karena nyontek kan kita latihan bareng-bareng nih. Gitu. Jadi jangan ngambil ide yang kita contohin bareng-bareng ya, dia kembangin ide sendiri. Kalau ada yang sama berarti dia saya anggap nilainya 0. Kenapa? Karena ya tidak mengembangkan ide, dia itu namanya mencontek gitu ya. Misalkan pertama, oke saya kasih ya, abon ikan blue marlin. Oke, ini kita kasih sampel mungkin di wilayah Lampung misalkan, karena kan saya di daerah pesisir, di pesisir ada, di daerah daratan juga mungkin banyak ya sumber daya yang bisa termanfaatkan. Alasannya salah satu ikan blue marlin, eee,
belum ada pengembangan produk dari bahan baku ikan blue marlin. Padahal ikan blue marlin jumlahnya sangat banyak di daerah pesisir barat Lampung misalkan. Kemudian contohnya sabun kopi atau teh kaskara. Teh kaskara itu kulit kopi ya. Ada yang tahu nggak kalau kaskara itu kulit kopi? Belum tahu Baru ya. Nah, dengar, Bu. baru dengar, oke. Namanya bukan de ya, ini teh sebenarnya. Teh. Nah, teh kaskara. Karena kulit kopi gitu ya, boleh di-searching ya, kulit kopi atau kaskara belum banyak termanfaatkan dan terbuang pada saat pengupasan kulit kopi. Padahal kaskara mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh, khususnya kalau nggak salah sih antioksidan ya, tapi nanti boleh di-searching kalau saya salah ya. Antioksidan. Nah, terus pemanfaatan kaskara menjadi produk bisa menambah pendapatan petani kopi selain menjual produk biji kopi. Contohnya gitu, ini 2 ide ya. Kita tambahin lagi ya, silakan nanti ditambahin lagi, nanti misalkan ide yang lain gitu. Sampai idenya ada 5. Nah, bingung ya antara mencontohkan, nanti kalau ada yang lihat YouTube bingung nanti nanya lagi, mending saya buat 5 aja deh gitu ya. Soalnya saya jadi bulan-bulanan, Bu, tolong Bu, contohin Bu gitu. Nggak tahu antara nyontohin apa suruh ngerjain, saya bingung. Nah, terus ada teh kaskara. Kemudian contoh yang lain, mungkin siapa yang memberikan pendapat dari tugasnya kemarin? Ada yang mau Bu, kasih tambah? Ya, gimana Pak? kemarin kemarin saya udah coba, bukan hanya ke ini ya Bu, Pangan ya? Iya, produk perikanan. Non-pangan, Kebetulan boleh sekali, boleh. Apa Pak contoh non-pangannya Pak? Monggo. kemarin karena saya banyak survei di pengrajin pengelolaan perikanan, itu ada Ya. juga yang dari kerupuk tulang ikan. Oke, kerupuk tulang ikan, good, nice ide ya Pak. Kerupuk tulang ikan. Ya pasti alasannya tulang ikan tidak banyak termanfaatkan, ya kan? Betul. Padahal berpotensi menjadi peluang bisnis. Oke, good. Ikannya kalau boleh tahu ikan apa, Pak? Itu kemarin karena kita saat ini kemarin di Balikpapan banyak pengrajin amplang. Jadi amplang itu kan dari tenggiri, tapi limbahnya itu Oh, kadang dibuang. tulang ikan Jadi ada tenggiri. juga yang beberapa yang itu pakai bikin kerupuk dari tulang ikan tenggiri, kepala dan tulang ikan. Iya. Oke, kerupuk tulang ikan tenggiri ya. Karena memang mungkin kalau tulang ikannya yang ukurannya agak besar, mudah untuk dibikin kerupuk ikan. Tapi kalau tulang ikan yang tipis-tipis kayak ikan emas itu kan tipis-tipis ya tulangnya ya. Nah, itu mungkin agak susah kalau bikin tulang ikan ya. Oke, good, nice ide ya Pak. Oke, ada yang mau kasih contoh lain? Mungkin bikin ekoenzim. Siapa yang pernah mendengar ekoenzim? Belum. Nah, ekoenzim itu dia memanfaatkan dari sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga, misalkan kayak kulit buah-buahan, ya,
kemudian daun-daunan, itu ya pemanfaatan sampah rumah tangga. Pemanfaatan sampah rumah tangga menjadi produk ekoenzim itu produk apa istilahnya ya, sebentar saya tahu tapi takut salah mendeskripsikannya ya. Nah, yaitu menjadi produk hasil fermentasi. Hasil fermentasi dari sampah rumah tangga yang bersifat organik ya, bukan plastik ya, bukan kaleng, jadi yang bersifat organik. Tahu kan yang organik dan non-organik? Organik itu kan berarti yang dari bahan nabati ya. Untuk bisa dijadikan hasil fermentasi bisa menjadi bahan untuk pupuk cair ya, bisa juga jadi cairan pembersih dan sebagainya. Nah, ini namanya ekoenzim, tapi dia ramah lingkungan. Produk ini ramah lingkungan. Dia karena tidak menggunakan bahan-bahan kimia dalam proses pembuatannya. Terus satu lagi, monggo siapa yang memberikan contoh? Kemarin ada yang bilang jadi bikin bakso kuah jadi bakso bakar. Menurut saya kalau di era digitalisasi seperti ini, carilah ide-ide yang pengembangannya lebih out of the box ya. Kan untuk mencari ide itu mudah banget. Sekarang itu kan internet itu dengan mudah diakses, yang penting punya kuota. Kalau nggak punya kuota, cari internet gratis juga ada banyak tempatnya ya, spot-spotnya. Coba cari idenya out of the box. Bisa aja di searching ide agribisnis di era digital 4.0, misalkan seperti itu. Misalkan di sini, ini gimana ya? Ya, nambahin tabelnya. Di sini aja deh. Satu lagi misalkan contohnya, ini kan produknya pangan, non-pangan. Misalkan memberikan layanan jasa misalkan. Ya. Misalkan berikan layanan jasa di bidang agribisnis apa misalkan? Pelatihan. Ya. Pelatihan atau pelatihan menjadi barista. Gitu, pelatihan menjadi barista. Oke, kenapa? Karena sekarang tren minuman kopi terus-menerus meningkat. Daya tarik SDM menjadi barista semakin juga meningkat ya, karena banyak yang mau minum kopi, jadi orang banyak pengen jadi barista. Sedangkan di wilayah mungkin wilayah terpencil atau wilayah daerah bukan terpencil lah istilahnya ya, daerah apa ya, kabupaten gitu ya mungkin ya, daerah terpencil, oke, daerah terpencil belum banyak menyediakan pelatihan sebagai barista. Itu juga boleh. Tapi sangat-sangat disarankan lebih baik juga kalau bikin produknya bersifat pangan dan non-pangan. Non-pangan itu apa? Produk yang nggak bisa dimakan. Gitu. Udah jadi nih 5 nih ya, Bapak Ibu, Mbak Mas semuanya, harap diperhatikan. Nah, sudah jadi seperti ini, pilih satu narasumber siapa misalkan. Oh, narasumber saya di bidang agribisnis itu ada Bu Sri Handayani misalkan. Beliau itu SP MEP misalkan ya. Beliau itu akademisi atau dosen di Polinela di prodi pengelolaan agribisnis. Nah, berikan hasil apa? Hasil ya, bukan hasil wawancara
hasil wawancaranya, ide yang paling potensi untuk dikembangkan adalah misalkan pembuatan teh khas Ara. Misalkan. Alasannya apa? Dijabarkan di sini. 1, 2, 3. Oh, ternyata ketersediaan kopi di Lampung cukup banyak karena Lampung salah satu daerah penghasil kopi berkualitas di Indonesia, misalkan. Modal usahanya bukan murah ya, modal usaha yang tidak tinggi. Terus proses produksi sederhana dan mudah diadopsi oleh petani. Belum banyak produk pesaing sehingga peluang pemasaran cukup tinggi. Udah. Ini contoh tugas pertama. Ya, Bapak Ibu, Mbak Mas semua yang harus dikumpul di tanggal 24 November. Bu, saya ngumpul di tanggal 24 November, tapi jam 23.58. Batas pengumpulannya kapan? Setahu saya jam 3 sore ya, tapi nggak tahu kalau memang udah saya ubah jadi jam 12 malam. Ya, di tanggal yang sama, tapi jamnya mungkin tidak sesuai, ya otomatis sudah ditutup. Bu, saya ngumpul di tanggal 24, saya uploadnya jam 7, tapi nggak diselesai nih, kita nggak ngemerhatiin, tiba-tiba di close gitu aja. Nggak tahu berhasil atau enggak, tapi saya ngumpul, iya benar ngumpul, tapi kalau tidak berhasil di-upload, ya sama aja saya juga mau menilai tugasnya apa, yang mana filenya. Terus, harap perhatikan dalam mengumpulkan tugas, itu kan kalian banyak kuliah ya Bapak Ibu, ya. Diperhatikan tugas yang dikumpul. Karena waktu itu saya ada di tugas mata kuliah pertanian yang dikumpul tugas PPKN. Kan saya bingung nih mau ngoreksi. Sudah saya chat ya di kolom apa namanya mahasiswa gitu. Saya chat secara personal itu karena memang beliau tidak memberikan kontak person secara WA dan sebagainya. Saya memang sudah memberikan WA tapi dia tidak menghubunginya. Sampai akhirnya nilainya tetap aja 0 karena saya nggak bisa menilai tugasnya gitu. Jadi kalau sudah ngumpulin tugas boleh dilihat secara berkala. Kalau boleh di-spill, Bu, kok tugasnya belum dikumpul ya mungkin pasti akan saya jawab on proses penilaian. Gitu. Ya, boleh. Jadi kita kan komunikasinya 2 arah, tapi dengan catatan kalau ada namanya pengumuman atau sesuatu yang sudah dijelaskan, monggo Mbak Mas, Ibu Bapak dilihat dulu, di-scroll dulu di grupnya. Gitu. Ya, dilihat dulu bagian atas. Jangan lebih tertarik untuk scroll sosial media pada scroll ini mungkin lebih penting gitu. Kayaknya kan lebih menarik berjam-jam scroll sosial media. Gosip Amarzoni lah ya. Oh, gosip Raisa dan Hamis ya. Oh, banyak baru sampaikan. Tapi kalau memang udah nggak dilihat grupnya, nggak lihat YouTube-nya, nggak lihat modul, terus tiba-tiba nanya untuk sesuatu yang setelah dijelaskan, menurut saya itu kayaknya harus lebih disadarkan diri bahwa kalian sekarang sedang menjadi mahasiswa gitu. Jadi levelnya mahasiswa bukan kayak anak SD, SMP, dan SMA ya yang ini tugasnya di halaman berapa dan sebagainya gitu. Karena di sini tugas saya itu hanya sebagai pembimbing ya. Walaupun saya tahu Bapak, Ibu, Mbak Mas semuanya ini kan ada kegiatan lain di luar ya bekerja dan sebagainya. Tapi
ya harus disadari ada tanggung jawab kalian juga. Kalau pengen dapat nilai yang bagus, berarti kan harus mengerjakan tugas dan mengikuti perkuliahan dengan maksimal. Seperti itu. Cukup jelas? Ada yang ingin dipertanyakan Jelas, lagi Bu. terkait tugas pertama? Saya sangat berterima kasih ya kepada Bapak, Ibu, Mbak, Mas yang hari ini sudah hadir di Zoom meeting ya atau di Google Meet ini. Karena yang saya tahu karena di sini kan ada yang sambil kerja, mungkin ada yang meluangkan waktu 1-2 jam dari keluarga, weekend gitu, tapi masih antusias gitu. Ya mudah-mudahan mendapatkan nilai maksimal karena memang Bapak, Ibu, Mbak, Mas semuanya mengikuti dengan secara optimal gitu. Nah, sekarang kita bahas tugas kedua, yaitu di praktek kedua. Sudah mengerjakan tugas kedua di sini, praktik kedua, tugas 3 praktik kedua, tugas 3 praktik kedua. Ada yang mau share tugasnya sambil kita koreksi bareng-bareng, monggo boleh. Belum, Belum Bu. mengerjakan, Bu. Masih on progress, Bu. Ya, gimana belum dikerjakan ya? Oke, saya Belum, sambil buka Bu. Yang modul itu, Bu. ya. Izin. Sebentar saya cari file modul ya. Tapi tugas 2, praktik 1 sudah dikerjakan. Masih Sudah, Bu. proses Izin, Bu. penyusunan, Bu. Oke, tapi setelah saya jelaskan seperti ini, apakah masih ada yang dibingungkan kira-kira? Sebelum kita masuk ke tugas yang satunya ya. Takutnya tugas Ya. yang ini belum selesai karena tugasnya terintegrasi nih. Gitu. Izin, Bu. Izin tanya, Bu. Izin, Bu, bertanya. Ya, silakan Bapak, monggo. Terkait praktik 1, Bu, tugas 2. Ya, ya gimana Pak? Itu kan masih waktunya masih tanggal 24. Ya, betul Alhamdulillah Pak. saya sudah upload sih, Bu, Upload. terkait Ya. tugas, cuma belum ada feedback dari situ. Iya, Mungkin belum. dari waktu yang masih ada panjang ini, mungkin kan kalau misalkan ada sesuatu yang kurang atau apa kan kita bisa revisi, Bu. Kalau Oh, misalkan mohon dadak-dadak, iya. revisi ya. Ya, kalau misalkan ada yang kurang atau apa kan masih ada waktu untuk perbaikan ke depannya itu, Bu. Oke, siap Pak. Insya Allah sih mulai hari ini on proses semua penilaian ya tugas-tugas. Karena kan memang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya sedang ada ujian juga, saya lagi sekolah, lagi habis ujian. Insya Allah mulai di minggu ini ya Pak ya, berarti kan masih ada waktu sekitar nggak nyampe 10 hari, 9 hari ya. Insya Allah di 2 hari ini, maksimal di hari Senin minggu depan itu sudah mulai terlihat feedback dari saya. Tapi secara berkala ya, misalkan Mbak Mala sudah dinilai tapi Bapak belum dinilai, ya harap ditunggu saja gitu. Sekarang secara berkala saya nilai. Karena kebetulan saya megang 4 kelas di praktik ini, jadi yang dilihat cukup banyak gitu. Gitu ya Bapak, nanti saya pasti akan saya review. Dan kemudian kalau memang ada yang kurang pas, biasanya tuh memang pasti saya suruh revisi dan ada tenggang waktu proses revisi sebelum saya kunci nilai akhir itu saya berikan toleransi sih. Biasanya sih seperti itu. Tapi dengan catatan ya memang alasannya itu bukan yang dibuat-buat ya. Kan kita semua pernah sekolah ya. Jadi saya kalau alasan, Bu, mohon maaf ini dengan alasan apa Pak, untuk dalam waktu 2 bulan tidak menyempatkan diri membuka LMS itu menurut saya agak sedikit aneh ya. 1 bulan kita atau seminggu saya nggak buka e-learning kayaknya nggak mungkin banget. Apalagi kan kuliahnya nggak cuma 1 ya di sini gitu. Saya tuh takut gini loh, sering alasan sakit. Ya alhamdulillah kalau memang sakitnya beneran sakit. Tapi kalau sakitnya nggak sakit itu saya takut. Takutnya yang sehat jadi sakit. Paham kan maksudnya? Bu, Ya, sendiri. jadi lebih baik jujur aja, jangan deh alasan yang aneh-aneh gitu. Takut dosennya marah, enggak. Ya jujur aja gitu. Saya tuh takut kalau kalian mendoakan, Bu maaf saya sakit, ya memang sakit, beneran sakit gitu, oke. Tapi kalau misalkan nggak sakit, terus ibu saya sakit gitu.
Tapi ibunya nggak sakit, terus karena alasan begitu, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala marah, "Nih kamu bohong," terus ibunya jadi sakit beneran, kan kasihan gitu. Saya sih menekankan nilai kejujuran aja di sini, karena memang kalau urusan nilai, ya insya Allah royal kok saya, nggak mungkin juga saya kasih nilai 5 gitu. Ya, Bapak Ibu, Mbak Mas semuanya. Jadi diharapkan antusias aja sih ngikutin perkuliahan ini. Kalau memang disuruh dibaca, dibaca, dikerjain tugasnya dikerjain. Gitu. Yang penting jangan nyontek. Karena kelihatan kalau nyontek kan saya cek pakai plagiarisme ya. File masuk kira-kira sama ya. Saya lihat siapa yang duluan yang upload. Kalau memang yang upload Bapak R, kemudian tugasnya sama dengan Mbak M ngumpulnya Selasa, Bapak R ngumpulnya di hari Senin, ya otomatis Mbak M yang nyontek gitu. Atau mungkin ya secara tidak langsung saya lihat juga sumbernya, oh ternyata sumbernya dari bahan ajar UT yang mungkin sama gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin sih sama percis gitu. Saya izin membuka atau men-share yang tugas kedua ya. Jadi sudah cukup jelas untuk tugas pertama, Bapak Ibu semuanya? Jelas, Ibu. Jelas ya, nanti PPT-nya akan saya share ya. Mohon bertanya, Bu. Ya silakan Bapak, boleh monggo. Bapak atau Untuk Mas ini ya? Ya. Untuk waktu yang tersisa di e-learning saya masih tanggal 17 ya, Bu? 24 Pak, sudah saya edit jadi 24 November semua Pak. Masih tanggal 17 punya saya, Bu. Ini Bapak kelas apa Pak? Bentar. Bapak kelas apa kodenya? 52. Kelas 52. 52 untuk tugas pertama atau tugas kedua Pak? Tugas kedua. Tugas kedua berarti di sesi 5 ya. Coba saya cek ya Pak ya. Ya. Bentar ya Pak ya. Oh iya, oke. Bentar saya ubah ya. Mohon dicek lagi ya Bapak Ibu semuanya ya kalau memang saya ada yang tanggal yang belum diubah. Jadi tanggal 24 ya. Seingat saya sih sudah saya ubah, cuman nggak tahu ini suka. Kadang tuh e-learning nih, karena waktu itu ada pembaharuan ya e-learning UT, jadi yang udah kita edit berubah lagi gitu. Sebentar saya edit dulu. Jadi tanggal 24 ya. Ya. Makasih ya Pak ya, atau Mas ya yang sudah mengingatkan. Oke, ada lagi yang mau disampaikan terkait tugas 2 praktik unit 1? Bapak Ibu, Mbak Mas semuanya? Cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas ya, oke. Jelas, Kita Ibu. sekarang masuk ke panduan praktik yang selanjutnya. Saya izin share screen. Nah, tugasnya adalah membuat konsep produk. Nah, kenapa ini saya sarankan untuk membuat produk dibandingkan layanan jasa? Karena di sini kita akan membuat skema produk. Nah, skemanya apa? Berdasarkan dari hasil penyaringan ide di tugas 1. Kan tadi udah buat 5 tuh tugasnya kan. Kemudian kita diwajibkan membuat skema atau sketsa produk. Nah, jadi 1, misalkan tadi kalau saya itu adalah pembuatan teh Kaskara. Nah, sekarang yang pertama kita melakukan perumusan konsep produk. Tujuannya membuat deskripsi produk dari produk agribisnis yang akan dikembangkan dari ide yang sudah dipilih di praktik unit 1. Yang pertama-tama kita berdiskusi dalam kelompok, boleh dengan tutor, tapi kalau memang mau berdiskusinya secara kelompok atau dengan narasumber yang sebelumnya juga boleh. Ya, kita rumuskan aspek teknis, inovasi, manfaat produk, nilai tambah yang diharapkan, dan menentukan target pasar. Oke, saya buat contoh ya di PPT.
kita buat perumusan konsep produk. Ini kita buat judulnya, tapi nanti formatnya sesuai dengan panduan di praktek ya, jangan yang kayak di PPT saya ya. Praktik unit 2. Ya, yang pertama tugasnya adalah membuat deskripsi produk. Ya, yang pertama adalah aspek teknis, inovasi, manfaat produk, nilai tambah, ya. Kemudian menentukan target pasar. Nah, aspek teknisnya apa? Nah, sambil di-searching, misalkan di sini, aspek teknis dalam pengembangan usaha. Bapak Ibu, misalkan kalau saya aspek teknis dalam pengembangan usaha teh Kaskara, misalkan. Ya, ternyata aspek teknisnya itu adalah pemilihan bahan baku yang berkualitas yang harus diperhatikan, misalkan. Kemudian, ya, proses menentukan proses produksi yang tepat untuk menghasilkan produk berkualitas dan aman pangan, misalkan. Kemudian, ya, selain itu kita menentukan penerapan teknologi dalam setiap tahapan produksi. Misalkan, tahapan produksi itu dalam pemilihan bahan baku, teknologi yang digunakan apa? Oh, ternyata dalam pemilihan bahan baku itu dilihat secara teknologi sederhana aja, sortasi sederhana. Misalkan. Oh, ternyata dalam teknologi misalkan menggunakan menerapkan mesin pengemasan dalam proses pengemasan boleh. Jadi nggak lagi bikin plastiknya tuh pakai apa namanya dilem pakai lilin, tapi udah pakai sealer misalkan, boleh ya. Kemudian yang terakhir adalah penerapan manajemen kualitas, misalkan. Manajemen produksi untuk manajemen produksi dan pemasaran berbasis digital. Nah, ini adalah aspek teknis. Nah, ini dari mana Bu Ailsa nyarinya aspek teknis? Bisa dari googling ya, atau studi literatur, bisa dari studi literatur, bisa juga diskusi dengan narasumber awal, bisa juga bekerja Bapak Ibu secara kelompok, diskus di grup gitu, misalkan boleh. Ya. Kemudian inovasinya apa yang dihadirkan? Nah, karena namanya teh Kaskara ya, bentuk inovasi dari teh Kaskara ini apa sih gitu. Sambil boleh searching. Oh, ternyata misalkan inovasinya dengan penyajian dengan cara dicelup seperti teh celup misalkan. Kalau sebelumnya teh Kaskara itu pembuatannya kayak teh tubruk biasa yang diseduh, ternyata inovasinya bisa dengan penyajian seperti teh celup berarti.
Nah, manfaat produknya. Kandungan apa yang ada di produk tersebut, misalkan ya. Kandungan dari produk Bapak Ibu kayak Bapak tadi, maaf siapa ya? Saya lupa tadi ada yang menyebutkan pembuatan kerupuk dari tulang ikan. Nah, manfaat produknya apa? Misalkan bisa menjadi cemilan sehat bagi lansia, bagi anak-anak boleh gitu ya. Oh, ternyata manfaat yang lain bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi nelayan, misalkan seperti itu. Boleh, gitu ya. Boleh juga menyebutkan kandungan yang ada di produknya, misalkan manfaatnya dari tes Naskara ini kayak ya mengandung antioksidan, ya. Kemudian mengandung antioksidan sehingga baik untuk kesehatan. Kemudian selain itu inovasi pengembangan Naskara menjadi peluang usaha bagi petani kopi untuk meningkatkan pendapatan melalui pembuatan by-product. Nah, nilai tambah yang diharapkan. Nah, ini bisa dilihat. Nilai tambah yang diharapkan apa aja? Misalnya produk pangan berbasis teknologi, produk ramah lingkungan, dan sebagainya. Ini tentukan. Oh, ternyata TK Naskara itu adalah produk nilai tambah yang diharapkan yaitu pertama adalah memiliki antioksidan atau mengandung antioksidan yang baik untuk kesehatan, ya. Kemudian kemudian menjadi salah satu wujud produk ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah kulit kopi menjadi produk samping sehingga tidak terbuang sia-sia. Nilai tambah yang lain apa? Meningkatkan kesejahteraan bagi petani kopi. Mendukung hilirisasi pertanian yang digadang oleh pemerintah. Oke. Nah, ketika menentukan target pasar, ya boleh aja nanti ditentukan. Misalkan target pasarnya dipasarkan secara lokal dulu, boleh melalui koperasi. Kemudian target pasarnya bagi pecinta produk kopi, misalkan. Kemudian yang lainnya menentukan target pasar yang lain, ya boleh di-searching lah target pasarnya, ditentukan siapa aja calon konsumennya, karakteristiknya disesuaikan. Nah, itu adalah tips untuk mengerjakan praktik kedua. Tapi ingat, yang saya tampilkan di PPT ini kan tidak sesuai format. Nanti Bapak Ibu membuatnya sesuai format yang ada di modul ya. Nah, kalau sudah membuat deskripsi produk, yang kedua apa? Praktik unit 2 selanjutnya. Kita membuat
sketsa atau desain sketsa, ya, sketsa atau desain produk. Nah, nanti inilah Bapak Ibu menggunakan kreativitasnya, ya, kreativitasnya untuk untuk membuat merancang atau membuat sketsa produk kalian dengan software. Nah, ada beberapa software ya yang bisa digunakan, itu contohnya kayak Canva gitu ya. Kemudian sebenarnya bisa menggunakan juga sekarang kan banyak yang kayak AI yang bisa tolong buatkan gambar saya lagi minum kopi, tolong buatkan saya lagi di pantai. Nah, itu AI-nya digunakan untuk membuat tugas aja. Tolong buatkan sketsa teh Kaskara celup untuk produk saya misalkan. Tapi saya kan bukan pengguna AI ya, mohon maaf. Jadi saya kurang paham itu nama-nama software-nya. Tapi mungkin bisa sambil di-searching aja ya Bapak Ibu ya. AI yang bisa digunakan atau software yang bisa digunakan untuk mendesain suatu produk gitu. Itu saja sih mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang dipertanyakan lagi? Ada Bu, izin Bu. Ya, Terkait tugas 2 ini untuk sketsa produk ini, silakan Bapak monggo. apakah itu produknya kalau Ya Pak, misalkan putus-putus dari gimana Pak? buku izin Bu? Halo? Gimana Pak? Putus-putus Pak, mohon maaf. Gimana Pak? Produknya dari gimana Pak Kristanto? Itu terkait dari modul itu kan dari mulai desain produk 0 ya sampai jadi. Itu bikin produknya dari 0 sampai jadi atau hanya produk yang sudah jadi Bu, dalam kemasan begitu? Oh gitu. Kalau yang saya pahami di panduan ini ya, di panduan ya Bapak Ibu, yang kita baca adalah mahasiswa mulai merancang sketsa manual atau menggunakan perangkat lunak design, membuat detail spesifikasi teknis produk termasuk ukuran, bahan yang digunakan, proses pembuatan, dan fitur produk, seperti karakteristik ciri tertentu yang terdapat pada produk. Kalau menurut saya sih ini ya Bapak Ibu ya, dibuat dari model awal produk. Nah, misalkan saya kan mau membuat teh Kaskara, berarti saya tampilkan model tehnya seperti apa, ya. Itu bisa dibuat secara manual sih, gambar manual maksudnya ya. Kemudian nanti cara penyajiannya seperti apa. Dan kemasannya seperti apa, gitu. Mencakup dari aspek teknis yang sudah ditentukan di atas. Nah, kalau ada proses produksi, berarti mungkin dijabarkan pembuatannya, dibuat diagram alir atau kayak buat resep ya, itu boleh. Misalkan saya seperti ini ya, nih saya menggunakan Gemini di sini. Nah, masih share screen nggak ya? Saya share screen ya. Saya harap nanti saya upload di YouTube, mudah-mudahan teman-teman pada lihat ya. Soalnya tugas praktik unit 2 ini agak sedikit rumit, jadi kalau mau menjelaskan via chat itu agak susah. Nah, sketsa atau desain produk. Yang pertama, saya mau menggambarkan, nah di sini, menggambarkan bentuk penyajian produk saya. Nah, ini saya tadi pakai Gemini ya, tolong gambarkan teh Kaskara. Ini kan nah, sketsa atau desain produk. Nah, ini adalah contoh ya, gambaran ya. Oke, gambaran produk teh Kaskara. Nah, ini ya cara penyajiannya. Tehnya kan saya mau teh celup kan tadi. Nah,
Nih, penyajiannya seperti ini. Ini contoh gambaran produk teh celup Kaskara misalkan. Ini gambarnya. Terus yang diminta tadi di modul ada apa lagi? Kita buka di modul ya. Yang di modul tadi diminta adalah bahan yang digunakan sudah proses pembuatan. Nah, kita sajikan proses pembuatannya. Boleh dibuat secara diagram alir ya. Boleh dibuat seperti poin-poin gitu juga boleh. Misalkan kalau saya nih cara untuk membuatnya misalkan saya pakai pointer. Jadi gunakanlah literasi internet itu untuk ngerjain tugas gitu ya. Nah, ini kita buat cara pembuatan atau produksi. Boleh. Kaskara kering kita pakai 5-10 gram. Kemudian bahan yang dibutuhkan lain ya. Ini alat dan bahan ya. Ini bahan yang dibutuhkan. Kaskara kering ya, kemudian air panas. Kemudian adapun alat yang digunakan itu ada cangkir. Nah, ini adalah langkah pembuatannya. Ya, yang pertama, kalau saya dibuatnya pointer, tapi kalau mau dibuat diagram alir juga boleh. Yang dimaksud diagram alir itu gimana ya? Kayak gambar gitu loh, Bapak Ibu ya. Ini pointer misalkan. Bu, tapi saya mau buatnya secara diagram alir. Nah, ini saya contohin pakai diagram alir. Nah, mau buatnya cara penyajiannya dengan diagram alir. Boleh. Dengan gambar ya, Bapak Ibu ya. Ini saya pakai Gemini. Gemini ini dari Google ya. Dan alir pembuatan teh Kaskara. Nah, ini kan banyak nih. Dari Google gitu ya. Nah, atau ada gambar nih, misalkan gitu. Ya tinggal dipilih aja gitu. Atau nah, mana yang paling bagus untuk diadopsi. Kan yang ini, oh saya mau yang inilah Bu gitu. Atau misalkan, Bu saya udah dapet dari Google, terus mau saya buat versi saya sendiri, boleh. Boleh. Mau dibuat sendiri, nggak mau copy dari Google, boleh banget. Mau saya edit sesuai dengan ini saya, maksudnya sesuai dengan, nah misalkan seperti ini. Nah ini ya diagram alirnya, ada dipanen, disortasi, pengeringan, pengupasan. Nah si kulit kopinya ini ya jadi teh. Nah yang biji kering ini yang tadi yang dijual gitu. Boleh Bu, saya nggak mau buat teh kayak gini, yang saya mau hapus sortasi biji keringnya, saya fokus mau bikin teh Kaskara, boleh gitu. Kemudian selanjutnya kita disuruh untuk fitur produk. Nah, fitur produk itu seperti apa? Misalkan mau dibuat contoh kemasannya, misalkan. Langsung dalam bentuk kemasan. Kemasan teh Kaskara. Sorry, gambar misalkan. Gambar kan kemasan teh Kaskara dalam bentuk pouch. Nanti dia akan keluar di sini Bapak Ibu.
Boleh, selesai. Kita tuh menggunakan AI itu boleh banget, tapi jangan sampai kita ketergantungan, nggak mau dikembangin gitu. Nah, Alam Sutra. Nah, ini kan bagus nih gambarnya, cakep kan? Iya, PPT. Nah, sih. Nah, ini. Nah, misalkan sketsa atau sketsa kemasan teh Baskara. Udah deh, selesai. Nah, tapi buatnya jangan kayak saya di PPT, ya. Buatnya sesuai dengan arahan di modul tadi, pakai bentuk laporan. Cukup jelas? Jelas, Putus-putus ya Ibu. saya ya. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi untuk produk kemasannya itu bisa kita kembangkan, mungkin dikasih label kita sendiri atau apa, itu bisa, Bu, ya? Boleh, boleh. Bapak tinggal ngomong sama si AI atau Gemini, Pak Kristanto. Tolong gambarkan kemasan keripik tulang ikan cap Pak Kris. Terus udah gambar, tolong ditambahkan miniatur. Bapak dari Jember misalkan, dari miniatur kota Tegal misalkan, untuk ciri khas Tegal. Boleh. Tapi dengan catatan Bapak Ibu Mbak Mas semua di sini tidak boleh mencantumkan aspek legalitas yang memang sudah terdaftar. Contohnya halal. Halal kan ada dasar hukum ya, sertifikasinya ada. Kemudian PIRT harus ada pendaftaran, BPOM. Ya. Hal-hal yang seperti itu yang memang harus pendaftaran dengan hukum, alur administrasinya dengan legalitas yang memang sudah apa namanya sudah aspek hukum yang memang sudah teradministrasi secara tepat istilahnya ya, langkah-langkahnya itu memang sudah ada prosedurnya, tolong jangan dimasukin karena kan ini kita hanya mendesain awal ya. Mudah-mudahan memang dijadikan nanti produk Bapak Ibu semuanya serta berwirausaha di bidang tersebut boleh. Nah, yang dicantumkan apa ya, logo misalkan, muka Bapak Ibu, miniatur ilustrasi animasi boleh kan. Sekarang kalau jualan kayak kalau di Lampung tuh ada seruit Bu Lin, itu gambarnya tuh yang memang gambar Bu Linnya. Misalkan kayak apa lagi ya? Banyak kan sekarang tuh kayak Raffi Ahmad tuh pernah buat Ciki kan. Ciki terus kan miniatur mukanya sama Raffi Ahmad sama anaknya, itu boleh, itu salah satu bentuk pemasaran produk. Jadi desain yang menarik itu sebenarnya adalah strategi pemasaran. Dari kemasan yang cantik, yang unik, kan konsumen tuh eye catching, ih lucu banget nih kemasannya, beli padahal mungkin rasanya biasa aja. Kayak McD tuh sempet bikin produk yang kemasan ada BTS kan, kayaknya yang suka-suka Korea tuh kan sampai rebut, padahal cuma sekedar gambar siapa tuh yang personil BTS tuh gitu. Terus ada yang Oreo juga gitu kan, Oreo pakai gambar idol K-pop gitu, rebutan cuma karena ada itu. Terus ada kayak kemasan yang ternyata cuma ada 1000 produk di Indonesia yang ada tanda tangannya Lee Min Ho misalkan. Cari kan ya, white coffee mana yang ada tanda tangannya Lee Min Ho gitu kemasannya. Karena suka banget gitu. Ya itu salah satu strategi perusahaan dan bisa diadopsi juga untuk Bapak Ibu dalam pengembangan produk ini, diberikan alasannya boleh. Insya Allah nilainya 190 itu minimal lah. Gitu. Saya sih tidak melarang Bapak Ibu menggunakan AI, tapi dalam artian AI itu dikembangkan, bukan plek-ketiplek kita ketergantungan dalam AI, tidak ada pengembangan dengan bahasa sendiri, karena kadang bahasanya AI itu kurang tepat juga. Cukup jelas untuk Bapak Ibu Mbak Mas semuanya pada siang hari ini? Jelas, Bu. Ya, makasih banyak loh Bapak Ibu Mbak Mas semuanya sudah meluangkan waktu bergabung pada Zoom kita siang hari ini. Mungkin dari Mas Vidi atau Mas Genta, Mbak Ella, Mbak Desi, Mbak Cahyani, ada yang ingin ditanyakan? Saya sapa satu-satu ya. Mas Japri ya namanya ya, Mas Japri, Mas Novan, Mas Oki. Halo Mas Rosid, Pak Samsudin, kira-kira cukup jelas? Ini yang mau
Jelas, Bu. Bu, Oke, mau ya. mau nanya di luar tema, Bu. Nggak apa-apa ya? Boleh, silakan. Siapa nih? Mas Vidi ya? Karena Boleh, Ibu silakan dari sharing aja di sini. Ibu dari Lampung, Bu. Iya, Mas Vidi. Mas Vidi dari Lampung Oh, juga ya? saya dari Kemiling, Oh, Mas Vidi tetangga. dulu satu kampus sama Mbak Mala? D3, Oh, apa enggak. masuk S1? Enggak, memang dari Saya mau lanjut S1? waktu itu diploma 3-nya IPB. Oh, dari PB, Mas. Terus sambil kerja ya Iya, sekarang? sambil kerja. Lanjut dikit. Iya. Oke, gimana Mas Vidi? Cukup jelas, Ibu. Cuman ada satu lagi, Bu. Kan tadi itu ada penyesuaian tanggal deadline ya, ke Iya. tanggal 24, Bu. Ya. Tapi itu tuh sebenarnya di setiap mata kuliah itu bisa berlaku demikian nggak sih, Bu, sebenarnya? Nah, kalau dari PJ mata kuliah pengembangan produk agribisnis diarahkan sampai tanggal 24, Mas. Cuman saya nggak tahu kalau di mata kuliah yang lain, karena semua tergantung dari PJ-nya. Harusnya ya, karena ini web skala besar ya, maksudnya seluruh dosen agribisnis gitu. Itu jadwalnya sama. Jadwalnya sama. Harusnya, balik lagi harusnya, tapi balik lagi ada PJ mata kuliah tertentu yang mungkin udah deadline-nya harusnya segini dan segini. Karena saya kan sesuai dengan PJ mata kuliah saya, baik di dasar agribisnis maupun di pengembangan produk agribisnis sih arahannya tanggalnya seperti itu gitu. Atau mungkin boleh di-spill ke dosen yang lain, mungkin lupa ganti. Kayak tadi saya ya tadi udah dibantu spill sama Pak siapa ya tadi yang memberi, oh salah itu tanggal sesinya Bu masih 17 belum tanggal 24. Soalnya saya memang lihat ada yang 24, ada yang masih 17 gitu kan. Kita kan di mata kuliah ini nih banyak praktikum yang sejalan secara bersamaan. Iya, Dan betul. cukup apa ya, cukup menguras waktu dan tenaga. kemampuan intelektual juga gitu. Jadi pas saya lihat loh, ini saya di mata kuliah yang pemasaran ini saya ternyata udah submit. Ya benar kata Ibu tadi, karena banyaknya mata kuliah yang praktikum, jadi saya memastikan ini udah benar di-upload belum di mata kuliah yang ini gitu kan. Ternyata saya lihat, waduh ini tinggal 2 hari lagi, ternyata yang pemasaran produk yang praktikum 1 saya malah udah submit tuh beberapa hari yang lalu. Karena kan mata kuliahnya mirip-mirip gitu Bu, ya kan? Iya betul. Judulnya mirip-mirip juga, kemudian juga laporannya juga ya mirip-mirip juga gitu kan. Jadi benar-benar checklist gitu. Iya, Nah, ini ternyata ada satu mata kuliah yang saya belum ngedraft satupun dan di deadline-nya tinggal tanggal 17 begitu. Jadi dikejar aja yang mungkin di LMS-nya belum diubah Mas gitu. Jadi gini, ya betul ya. Jadi kemarin itu ada yang nanya saya gini, Bu saya boleh nggak praktik di tempat tempe? Saya mikir, saya nggak pernah menyuruh mahasiswa untuk praktik di pelaku usaha tempe. Saya baca chat saya lagi di atas ya, saya Mas ini mata kuliah praktik apa? Saya bilang, Bu maaf Bu saya salah. Karena ternyata hampir semua mata kuliah praktik, iya Bu memang nggak disuruh praktek, kan cuma suruh menyaring ide Mas, saya nggak nyuruh praktek. Jadi yang mungkin dia salah tutor ya nanyanya, jadi atau dia salah nanya tuh saya nggak nyuruh praktek. Oh ya Bu maaf gitu, ternyata tugasnya nggak disuruh praktek. Enggak, saya cuma nyuruh pilih aja 5 ide disaring 1, nggak usah nyari narasumber yang susah-susah. Makanya tadi karena saya tahu di sini yang memilih UT itu pasti orang yang dengan kesibukan yang tinggi. Kesibukan yang tinggi. Jadi untuk menyempatkan tugas pasti harus meluangkan waktu ya ekstra banget lah ya, menyelipkan waktu untuk tugas. Jadi saya nggak masalah tugasnya pakai AI tadi, terus kayak tadi narasumber Mbak Mala 5, udah 1 aja, ambil aja yang paling deket, gak usah lah yang expert, tanya sama mamahnya aja gitu boleh, nanya sama pacarnya aja boleh gitu. Jadi adopsi semudah mungkin aja lah untuk mata kuliah ini gitu. Karena saya tahu ada praktek-praktek yang memang harus buat produk, kalau di tugasnya kan nggak buat produk tuh. Tadi juga sudah saya suruh pakai AI, cara gimana pakai menggunakan AI-nya gitu, mempermudah Bapak Ibu Mbak semuanya. Ya mudah-mudahan mudah diadopsi lah untuk di mata kuliah ini, saya meringankan aja. Gitu ya Mas Vidi ya.
Jadi mungkin boleh diutamakan dulu mana yang mungkin dari dosennya memberikan deadline di mata kuliah tanggal 17. Kalau saya kan masih 24 gitu. Tapi jangan sampai salah upload. Ingat ya, jangan sampai salah upload. Karena ada mungkin kalau tutor ada yang memberitahu disuruh upload ulang, ada yang dibiarkan aja. Yang saya takutkan mendapatkan tutor yang membiarkan saja, tidak menyuruh Bapak Ibu Mbak Mas semuanya merevisi tugas. Kan rugi tuh. Gitu sih. Ya Ibu Katarina, halo, ada yang mau ditanyakan Ibu? Selamat pagi Ibu. Untuk sementara Selamat saya pagi Ibu. minta maaf saya baru bergabung karena sinyal Ibu. Kami di sini Oh tidak sinyalnya kurang apa-apa. baik ya. Jadi Ya. saya baru bergabung dalam link ini. Ya Ibu. Jadi nanti ini saya share kayak kemarin, saya upload di YouTube. PPT yang tadi penugasan itu saya upload juga di grup. Nah, tapi dengan catatan pemilihan idenya sama produknya jangan ngambil punya saya. Berarti itu nyontek. Saya hanya mencontohkan. Nanti silakan Bapak Ibu Mbak Masnya cari. Ya mirip-mirip boleh, tapi jangan diambil plek-ketiplek gitu ya. Tapi formatnya nanti Ibu Katarina, Mbak Mas semuanya ikutin yang di modul ya. Jangan yang buat kayak format saya di PPT. Kalau saya kan hanya mencontohkan aja. Formatnya harus sesuai dengan yang di modul, bentuknya laporan. Gitu. Itu ya Ibu Katarina. Jadi it's okay kok kalau nggak gabung. Tapi nanti lihat di YouTube ya. Ya baik Ibu ya. Mungkin Bu, untuk Ya, link YouTube-nya ya. Bu, Ya, YouTube-nya udah saya, ya nanti ini belum saya upload Pak, kan belum selesai nih. satu nih Bu, yang tugas 1 itu di saya di kelas 52 itu masih malah tanggal 18 belum Tuh, berubah. ya saya ubah, nanti saya ubah lagi ya. Saya itu sebenarnya udah ngubah tanggal 24, cuman nggak tahu ya. Kadang akun saya tuh kayaknya ada yang mainin. Berubah lagi, semuanya udah saya tanggal 24 dan jam 12 malam. Nanti saya cek berkala. Makasih ya Bapak Ibu semuanya udah mengingatkan. Itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, pagi menjelang siang atau mungkin di daerah tengah dan timur sudah siang. Mohon maaf kalau saya sudah mengganggu waktu weekend-nya, ya merebut 1-2 jam mungkin untuk kegiatan berleha-leha atau bersama keluarga, direpotkan untuk berpikir keras memikirkan tugas. Tapi mudah-mudahan semua bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Sebelum meninggalkan ruang diskusi pada pagi hari ini, saya izin boleh di on cam semua untuk bukti melaksanakan TUEP. Karena saya juga harus ada pelaporan kepada pihak UT, benar-benar saya melaksanakan diskusi, saya mau foto bersama dengan Mbak Mas, Ibu Bapak yang cantik, yang tampan pada pagi hari ini. Boleh diaktifkan ya. Mungkin dari slide pertama. Senyum. Terima kasih. Senyum. Oh, slide kedua ada Mbak Ella, Mas Genta, Mbak Ella doang yang on cam, nggak apa-apa lah, it's okay ya. Senyum Mbak Ella. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Mbak Mas semuanya. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian atau proses pendampingan tutor ini kurang maksimal, ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari perkataan atau ketikan saya yang mungkin kurang bisa diterima di hati. Semoga kita semua diberikan kesehatan dalam mengerjakan tugas ini sampai akhir, dan nilainya dapat nilai A semua. Amin ya robbal Amin. alamin. Amin. Wabillahi Semoga. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat mengerjakan tugas dan berlibur. Saya izin pamit ya. Lagi.